Hari ini seperti judulnya kita akan bahas mainan yang saya lagi gandrungin, saya lagi suka banget dan saya mau bagi ke teman-teman kenapa saya suka banget. Ini buat kalian yang penasaran dan benar-benar dari nol kalian nggak tahu apa-apa soal Beyblade X. Ya, jadi apa sih sebenarnya Beyblade X itu? Beyblade X ini adalah generasi penerus dari Beyblade sebelumnya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, ada 4 generasi. Bagi yang lahir 90-an pasti tahu banget sama Beyblade. Mulai dari Beyblade Bakuten yang plastik, lalu dia naik lagi ke Beyblade Metal Fusion yang jagoannya Pegasus, terus naik lagi ke Beyblade Burst yang terakhir. Dan 3 Beyblade itu selalu berkembang, mulai dari plastik, mulai dari berubah jadi besi, mulai jadi mengenalkan sistem burst yang bisa lepas. Dan ini adalah penerusnya, Beyblade X. Beyblade X ini banyak perubahannya dan sangat-sangat banyak banget perubahannya dibanding generasi Beyblade sebelumnya. Nah, ini Beyblade ini diluncurkan tahun 2023, jadi sekarang sudah kurang lebih 2 tahun lah Beyblade ini ada di peredaran. Dibuat oleh Takara Tomy, seperti biasa, perusahaan mainan sangat inovatif dalam permainan-permainan seperti ini. Dan Beyblade X ini punya banyak perbedaan dengan generasi sebelumnya. Yang pertama, dia mengembalikan lagi besinya, mengembalikan lagi sisi besinya. Dan yang kedua, perbedaan terbesarnya adalah Beyblade ini cepat banget. Paling cepat di antara Beyblade sebelumnya. Banyak rahasianya kenapa dia bisa cepat. Lalu dikenalkan yang namanya Extreme Line atau Extreme Dash di stadiumnya. Nanti kita akan bahas juga. Dan ya, di sini juga ada 3 bagian. Ada bagian blade-nya, ratchet, dan bit. Nanti kita akan bahas detail masing-masing bagiannya. Jadi perbedaannya adalah di kecepatannya. Dan ini Beyblade X, mereka merebranding dirinya. Mereka merubah branding produk mereka dari mainan menjadi Extreme Gear Sport. Karena mereka memahami bahwa peminat Beyblade X ini bukan lagi anak-anak aja. Atau lebih tepatnya, anak-anak zaman dulu yang sekarang sudah tumbuh dewasa berumur 30-an. Jadi kalau teman-teman melihat komunitasnya itu isinya bapak-bapak semua, seumuran saya kurang lebih dari 30, 35, 40. Yang masih kecilnya itu mainan Beyblade yang pertama, Beyblade Bakuten. Jadi dia sekarang sudah rebranding menjadi Extreme Gear Sport. Olahraga ini. Oke, apa bedanya sih dengan Beyblade yang lama? Saya sudah punya 4 Beyblade di sini. Ini semua generasi dari Beyblade. Ini Beyblade yang paling pertama nih. Plastik dia, plastik, lalu ada besinya dan plastik lagi di bawahnya. Ini generasi pertama Beyblade Bakuten. Lalu dia berevolusi lagi menjadi Beyblade Metal Fusion 5. Dia berubah, yang kontaknya bukan lagi plastik tapi bagian besi. Besi dan bentuknya jauh lebih kecil. Nah, ini Beyblade Metal Fusion. Ini sangat seru di zamannya karena dia udah bukan plastik lagi tapi besi. Dan ini benar-benar sangat terkenal. Lalu yang ketiga, ini inovasi lagi dari besi berubah lagi jadi plastik, tapi mereka menggunakan sistem burst. Kalau misalnya ini kekunci mati nih, kekunci mati Beyblade-nya. Jadi hanya bisa mengalahkan dengan cara mengeluarkan atau over finish. Tapi Beyblade Burst mengenalkan satu sistem baru, yaitu burst system. Jadi dia ketika beradu-adu terus, dia lama-lama bisa ke unlock kunci di sini dan dia akan terlepas. Dan itulah yang menjadi perbedaan utama, dan ini makin seru dan makin kompetitif. Kalau misalnya ini lama banget spinnya nih, bertarungnya lama banget. Jadi kebanyakan kelemahannya Metal Fusion adalah pertandingan itu kelamaan spin finish. Jadi kebanyakan adu lama-lamaan muter. Makanya metanya itu kebanyakan stamina yang banyak muter. Sedangkan kalau misalnya Burst punya satu sistem lagi, yaitu melepaskan tubuh Beyblade-nya. Nah, Beyblade X ini adalah kombinasi dari semuanya. Kembali lagi ke besi, tapi menggunakan sistem burst juga nih. Ini bisa burst juga nih. Kalau misalnya teman-teman diserang terus nih, bagian tengahnya atau bagian ratchetnya, dia bisa akan burst. Tapi juga tuh sulit tuh. Ini bisa burst dengan gampang nih. Tuh. Dan perbedaan paling utamanya di Beyblade X ini adalah dia punya gear di bagian bawahnya atau bagian bitnya. Yang mana Beyblade X ini punya satu tambahan sistem kemenangan, yaitu Extreme Finish.
dia mengeluarkan di zona extreme dash-nya, extreme finish-nya. Jadi cara mengeluarkannya itu harus bukan melewati rel sih. Ada satu zona yang memang paling mudah dikeluarkan ketika melewati rel di stadiumnya. Nanti kita akan lihat. Jadi itulah perbedaan utamanya, dan ini paling mutakhir di antara seluruh generasi 3 ini. Jadi kalau nggak ada 3 ini, mungkin ini nggak akan ada. Ini adalah bentuk paling sempurna sekarang nih dari Beyblade setelah melewati 3 generasinya. Ini kombinasi, ini adalah fondasi utamanya, bentukannya. Lalu ini metal fight itu besinya yang diambil. Lalu Beyblade Burst mengambil sisi burstnya, jadi bisa lepasnya. Jadilah Beyblade X sekarang yang memang sudah, menurut saya ini Beyblade sempurna lah. Kombinasi permainan sangat sempurna di antara Beyblade yang lainnya. Kita nggak tahu nanti generasi kelima apalagi inovasi dari Takara Tomy, tapi ini sangat-sangat cukup untuk menjadi sebuah kompetisi olahraga. Selanjutnya adalah apa aja komponen-komponennya. Kita akan bahas lebih detail lagi. Let's go, kita ke meja. Secara umum, Beyblade itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah blade, ini bagian atasnya, bagian yang bersentuhan dengan Beyblade lain. Lalu yang kedua adalah ratchet. Ratchet ini bagian penyambung antara blade dengan bagian ketiga, yaitu bit. BIT ini adalah bagian bawahnya yang bersentuhan langsung dengan stadium. Jadi ini adalah 3 komponen utama yang teman-teman bisa temukan di Beyblade. Ada blade, ratchet, dan bit. Nah, untuk menjadi seorang pro blader, teman-teman harus mengetahui banyak banget seluk-beluk tentang mereka bertiga ini. Jadi secara umum Takara Tomy membagi komponen-komponen blade dan bit terutama menjadi 4 tipe. Tipe attack, defense, stamina, dan balance. Nah, ini beberapa contoh versi Takara Tomy. Yang pertama ini Wizard Rod. Wizard Rod ini adalah tipe stamina. Lalu tipe attack, saya punya ini Phoenix Wing. Jadi tipe attack itu cenderung blade-nya lebih tajam dan ada titik serang yang tidak, jadi dia nggak bulat ya. Kalau stamina itu cenderung lebih bulat untuk mempertahankan kecepatannya. Lalu yang ketiga, tipe defense, saya punya ini Nightmail. Nah, tipe defense sama stamina itu sebenarnya hampir mirip, cuma biasanya tipe defense jauh lebih bulky. Dan yang terakhir, balance, saya hanya punya ini Whale Wave. Jadi Whale Wave ini tipe balance itu gabungan antara stamina dan attack biasanya kecenderungannya. Dia bulat, tapi dia tidak bulat sempurna dan dia tetap bisa digunakan untuk menyerang. Jadi ini pembagiannya. Begitu pula juga dengan bitnya. Bit stamina cenderung lebih bulat biasanya, lebih bulat. Lalu saya punya bit attack, beberapa bit attack. Nah, bit attack itu nih ada low flat, ada rush. Nah, jenis-jenis juga banyak nih. Dia cenderung lebih datar supaya kecepatannya lebih tinggi. Lalu ada tipe balance. Dan tipe balance nih, ini hex. Nah, ini tipe balance ini juga cenderung dia gabungan antara stamina sama attack. Jadi dia ada sisi datarnya, tapi ada sisi runcingnya juga, kayak gitu. Dan untuk tipe defense, sayangnya saya belum punya bit defense seperti itu. Nah, di bit tipe balance dan attack itu memiliki satu keunggulan, yaitu dia punya satu lapisan plastik tambahan di sini. Itu bermanfaat untuk burst resisten. Jadi tidak mudah untuk burst atau Beyblade itu terburai, hancur. Sedangkan kalau yang tipe stamina seperti ini, dia tidak ada burst resistennya. Jadi tipe stamina walaupun dia bisa lebih lama berputarnya, tapi kelemahannya dia tidak ada burst resistennya. Ya, ini bentuk dari penyeimbangan antara satu bit dengan bit lainnya. Jadi Takara Tomy memikirkan supaya kalau misalnya stamina dikasih burst resistant juga, ini terlalu enak, terlalu OP, kayak gitu. Nah, makanya ini salah satunya nih, misalnya bit hex nih, dia walaupun tipe balance tapi dia cukup bagus staminanya, dan ini ada burst resistannya. Jadi ini cukup sering dipakai nih
Ini salah satu bead yang sering dipakai juga, bead hex. Dan untuk ratchet pun juga banyak jenisnya. Ratchet juga banyak jenisnya. Ada berbagai macam jenis ratchet yang bisa teman-teman pilih. Nah, ratchet itu pembagiannya pun berdasarkan tingginya dibagi menjadi 3. Untuk sekarang 3, ada 60 mili, 70 mili, dan 80 mili. Dan pembagiannya berdasarkan jumlah tonjolan di sininya. Tonjolan di sininya. Ada yang 2, ada yang 5, ada yang 3, ada yang 5, ini 5. Ada yang 3, ada yang 1, ada yang 9. Jadi banyak pilihannya. Mana yang paling bagus? Nah, teman-teman bisa searching mana kombinasinya yang cocok untuk bertanding. Kalau teman-teman beli Beyblade, beli boxnya, teman-teman akan melihat ada penjelasan di sini. Ini adalah penjelasan 3 komponen dari Beyblade yang akan teman-teman dapatkan. Nah, di sini Wizard Arrow ini diterjemahkan bahasa Inggris. 480 adalah penyebutan untuk ratchetnya. Dia ada 4 dan dia tingginya 80. 480 saya udah nggak ada. Jadi kalau misalnya ini disebutnya 1, tingginya 60. Nah, huruf di terakhir ini B, ini adalah penyebutan untuk beatnya. Nah, beat itu diberikan kode. Misalnya B itu untuk ball. Nah, B itu untuk ball. Kalau misalnya teman-teman beli booster pack kayak gini, nah di sini juga banyak keterangannya nih. Tuh, ini ada banyak keterangannya. Ini nama blade-nya. Tuh, ini Wyvern Gale 580. GB itu gear ball. 360 Wyvern Gale juga 360 taper, taper dan lain-lain. Singkatan-singkatannya bisa teman-teman cari atau nanti mungkin saya buat video berikutnya tentang macam-macam singkatan-singkatan beatnya. Ini 3560 F flat kayak gitu. Dan masih banyak beat itu. Saya juga lumayan punya beberapa lagi beatnya. Nah, kurang lebih seperti itu part-part yang bisa teman-teman temukan di Beyblade X. Berikutnya adalah launchernya atau alat pemutarnya. Ini juga sangat signifikan berbedanya, guys. Kalau misalnya teman-teman ingat dulu, ini saya ambil contoh di Metal Fusion nih. Ini Metal Fusion. Dia ada 2 kaitnya. Ketika dia ditarik, nah dia akan berhenti nih. Dia ada limiternya. Jadi kecepatannya itu nggak bisa lebih dari itu. Kalau ditarik, nah dia hanya segini. Makanya kenapa sling launcher itu sangat-sangat terkenal karena kecepatannya bisa lebih tinggi. Kalau misalnya pakai winder zaman dulu, dia kecepatannya terbatas segini doang. Dari burst juga kayak gitu, dari Bakutan juga begitu. Tapi winder launcher di Beyblade X ini punya satu keistimewaannya, itu dia bisa muter tanpa batas. Jadi limiternya dicopot sehingga kecepatan itu bisa sangat tinggi banget. Ini yang bikin jadi Beyblade X itu kencang banget. Dia tetap juga ada slingnya, dan ini sling itu jauh lebih berat ya. Nah, ini lebih ditarik tuh terasa lebih berat daripada Beyblade sebelum-sebelumnya, baik Beyblade Burst maupun Beyblade Metal. Nah, jadi slingnya itu lebih berat ditariknya, sehingga kecepatan dihasilkan tuh jauh lebih kuat daripada Beyblade sebelumnya. Terus saya ada aksesorisnya, sementara baru ada grip sama ada tuh satu lagi Beyblade Battle Pass-nya, cuma saya nggak punya, belum beli. Nah, gini aja nih sederhana ini. Aksesorisnya baru seperti ini, tapi ini sangat cukup sih untuk bertarung dan kecepatannya sangat tinggi, guys. Ini yang bikin launcher ini sangat inovatif dan berbeda dari Beyblade sebelumnya. Berikutnya yang berbeda tentu saja stadiumnya. Ini stadium Beyblade X yang terbaru. Ayo kita bahas lebih detail stadiumnya. Oke, ini dia stadium Beyblade X. Nah, stadium ini punya ciri khas yang sangat berbeda ya guys dari stadium-stadium sebelumnya. Yang pertama, sisi sini tertutup. Sisi sini tertutup. Jadi ada 2 sisi. Kalau misalnya stadium biasa itu biasanya lingkaran, lalu semua sisinya itu sama. Sedangkan Beyblade X ini sisinya itu berbeda. Sisi ini tertutup, jadi nggak bisa keluar Beyblade lewat sini. Nah, keluarnya itu hanya bisa lewat sini. Ada 2 zona pengeluaran. Yang pertama ini pocket. Ini untuk over finish. Jadi kalau bisa keluar sini dapat 2 poin.
Nah, ini dapat 2 poin sini. Lalu yang kedua ini namanya Extreme Zone nih. Nah, inilah yang menjadi pembedanya. Jadi kalau bisa keluar sini, ini dapat 3 poin. Kalau teman-teman lihat nih. Nah, seperti ini tampakkan dari sini. Jadi ini Beyblade itu bisa keluar dari sini, lalu bisa keluar dari sini. Satu-satunya tempat keluar tuh cuman 3 ini aja, keluar dari arena. Sisanya dia berada di area tertutup. Lalu pembeda yang paling terlihat jelas adalah ini, Extreme Line-nya. Inilah yang menjadi pembeda utamanya nih. Jadi dengan ada gear-gear di sini, Beyblade itu bisa bergerak dengan kecepatan tinggi. Kita langsung coba main aja. Kita akan coba Whale Wave 360 ball melawan Phoenix Wing 160 Laura. 3, 2, 1, go. Go. Shoot. Wah. Burst finish. Jadi masih bisa burst ya guys. Masih bisa burst tuh. Copot dia. Kita akan coba lagi sampai keluar. 3, 2, 1, go. Shoot. Go. Nah, kalau kayak gitu dihitungnya tetap spin finish ya guys, karena dia nggak keluar. Coba lagi. 3, 2, 1, go. Shoot. Go. Shoot. Oke, extreme finish. Walaupun tadi si Phoenix Wing-nya udah hampir keluar, tapi ada di counter lagi extreme finish. Nah, kalau udah masuk poin ini, masuk sini itu dapat 3 poin, guys. Langsung dapat 3 poin. Kalau tadi di sini 2 poin. Nah, inilah perbedaan permainannya. Jadi kecepatan tuh sangat tinggi di Beyblade X ini. Oke, terakhir kita coba ya lagi. 3, 2, 1, go. Oke, extreme finish lagi. Keluar dia. Dikeluarkan oleh Phoenix Wing, guys. Memang kecepatannya Phoenix Wing ini cukup Beyblade yang meta ya. Bagus dia nih. Karena dia punya blade yang sangat berat. Mantap. Selanjutnya adalah tips untuk pemula bagi yang baru mau mulai main Beyblade X. Yang pertama, teman-teman bisa beli starter set seperti ini yang ada Beyblade sama launchernya, supaya teman-teman bisa mulai muter-muter dulu Beyblade-nya. Nah, ini saya beli waktu itu pertama kali Wizard Arrow karena saya suka aja ngelihatnya Wizard Arrow, dan teman-teman setelah itu baru akan mulai mengulik-ngulik Beyblade apa yang bagus, Beyblade apa yang bagus. Nanti ada tipsnya sebenarnya set apa yang harus teman-teman punya. Cuman saran saya teman-teman mulai dulu kalau misalnya mau beli Beyblade. Ada Grand Sword juga bagus untuk awal-awal. Dan ini sih yang agak lebih mahal sedikit. Ini Cobalt Dragon. Ini yang putaran kiri. Teman-teman juga boleh beli ini kalau misalnya teman-teman suka. Dan tapi dia harganya sedikit lebih mahal. Takutnya teman-teman, kalau misalnya ini lagi banyak diskon nih. Di mana-mana lagi banyak diskon, di Toys Kingdom, Key Station. Set yang ini lagi banyak diskonnya. Nanti baru teman-teman bisa beli mulai yang booster setnya seperti ini, yang part-part randomnya. Nanti teman-teman akan mulai searching kombinasinya seperti apa. Karena kalau misalnya ingin kompetitif ya teman-teman, nggak bisa bawaan dari kotaknya aja, harus diambil part-part dari kotak lain, digabungin jadi satu, dikombinasiin jadi Beyblade yang kompetitif. Tapi kalau untuk main casual nggak masalah. Juga ada Beyblade yang baru nih, Beyblade CX. Ini Beyblade keluaran yang masih cukup baru. Nanti kan kita bahas di video lain tentang apa beda-bedanya dan gimana cara baca ininya. Tapi ini Beyblade cukup baru juga. Harganya juga masih ya kalau di retail masih agak tinggi lah kayak gitu. Dan dia sudah dapat launcher juga. Tapi kalau untuk kompetitif ini masih 50-50 lah, masih kurang. Nanti kita bahas juga Beyblade kompetitif itu apa aja sih kayak gitu. Lalu selanjutnya kalau teman-teman mau main tentu butuh stadium. Nah, stadium ini teman-teman juga bisa beli di online, juga lumayan banyak yang murah. Tapi saran saya
beli yang original Takara Tomy, jangan yang KW, karena kalau yang KW itu yang tadi nih bagian gear sininya tuh kurang halus, jadi mungkin bisa ngerusak Beyblade seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya, ini Beyblade Stadium ini juga cukup mahal ya harganya ya, sekitar 700 ribuan. Cuman kalau misalnya lagi ada diskon, suka banyak diskon ya bisa dapat 400 ribu, 500 ribu, atau yang jual-jual second lah. Yang jelas yang penting original. Kalau misalnya teman-teman nggak punya, ya teman-teman bisa ikut komunitas-komunitas. Nah, sampai ke tips selanjutnya, yaitu teman-teman ikut komunitas. Komunitas Beyblade X itu sudah cukup tersebar banyak di Indonesia, dan bahkan cukup besar lah. Walaupun memang belum sebesar banget dibandingkan dengan Tamiya ya. Cuman Beyblade X itu sudah banyak yang bermain di Indonesia. Jadi teman-teman kalau misalnya bingung mau main Beyblade X di mana, di daerah mana, tinggal cari aja komunitasnya. Biasanya dia aktifnya di Instagram. Kayak gitu. Dan kompetisinya pun juga udah banyak banget. Variasi kompetisinya banyak banget. Dan jangan takut orang gede main Beyblade X, karena isi komunitasnya orang-orang gede semua guys. Umur 30, 40, ya 20-an. Anak-anak sangat terhitung lah jumlahnya. Kayak gitu. Itu tips untuk para kalian pemula yang baru pertama kali mau cobain hobi baru ini, Beyblade X. Nah, gimana? Makin penasaran nggak untuk nyobain main Beyblade X? Seru banget ya Beyblade X itu. Semoga kalian yang nonton video ini makin penasaran dan nyobain hobi baru ini, Beyblade X. Dan kalian bisa kenalkan ke anak-anak kalian yang udah punya anak main Beyblade X untuk menghindari, ya mengurangi main gadget lah. Karena permainan sangat seru, kompetitif, Beyblade yang sangat kompetitif, dan Beyblade yang super duper keras lah. Karena ini sudah rebrand dari toys, sekedar toys, menjadi Extreme Gear Sport. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini kalau kalian suka video-video seperti ini lagi, ngebahas detail soal mainan-mainan. Mungkin kalau videonya rame, saya akan bahas lebih banyak lagi soal Beyblade X. Saya akan bahas meta-metanya apa aja. Saya akan bahas soal apa saja yang harus dipunyai. Lalu saya akan bahas kombinasi-kombinasi macam-macamnya lagi, dan banyak banget Beyblade X yang bisa dibahas. Terima kasih, bye.